Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fariza. Di video kali ini saya akan mm, menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz Ainur Rafiq, mata kuliah pengantar studi Islam. Pertanyaan pertama, mengapa peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan, namun kemudian mengalami kemunduran? Analisis berdasarkan perspektif epistemologi dan sosial keagamaan. Nah, kenapa bisa jaya? Di sini saya akan menjawab secara epistemologi. Dulu umat Islam itu sangat terbuka. Mereka menganggap semua ilmu itu datangnya dari Tuhan. Jadi mereka tidak membeda-bedakan. Semua diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan. Wahyu Al-Quran dijadikan penyemangat untuk meneliti alam semesta. Nah, kenapa bisa mundur? Secara epistemologi, lama-kelamaan muncul kotak-kotak dalam berpikir. Ilmu agama dianggap satu-satunya yang penting, sementara ilmu alam, filsafat, dan matematika pelan-pelan disingkirkan dari sekolah-sekolah besar. Orang-orang mulai malas berpikir baru dan cuma ikut-ikutan atau taklid pada pendapat ulama zaman dulu. Juga di sini secara berdasarkan sosial keagamaan. Kenapa bisa jaya? Pemerintah atau khalifah waktu itu sangat kaya dan royal mendanai riset. Ilmuwan digaji mahal, perpustakaan dibangun di mana-mana, dan orang dihargai karena isi kepalanya dan bukan karena sukunya. Dan kenapa bisa mundur? Terjadinya perang di mana-mana, seperti serangan Mongol yang membakar perpustakaan Baghdad. Negara jadi miskin, politik tidak stabil, dan pemerintah lebih fokus menyelamatkan kekuasaan daripada mendanai ilmu pengetahuan. Juga di sini nomor kedua, bandingkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam memahami kebenaran. Menurut Anda, pendekatan mana yang paling relevan untuk menjawab tantangan era digital? Jelaskan secara kritis. Bayani sendiri itu, bayani mengandalkan teks, burhani mengandalkan logika dan bukti nyata, irfani mengandalkan hati dan rasa spiritual. Mana yang lebih cocok untuk era digital? Menurut saya, di era digital yang penuh dengan berita hoax dan manipulasi data, pendekatan burhani atau logika dan data adalah yang paling wajib kita pakai sehari-hari. Kita butuh cek fakta, analisis data, dan logika kritis. Namun, burhani harus ditemani oleh bayani sebagai remetika agar teknologi tidak merugikan orang. Dan irfani sebagai penjaga mental agar kita tidak stres dan kehilangan kemanusiaan akibat kecanduan media sosial. Terus, pertanyaan ketiga, Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam Tahafut Al-Falasifah. Apakah kritik tersebut memperkuat atau justru menghambat perkembangan sains dalam dunia Islam? Analisis argumentatif. Dalam bukunya beliau Al-Ghazali, di buku Tahafut Al-Falasifah, Imam Al-Ghazali mengkritik keras para filosof muslim yang keblinger karena terlalu mendewakan pemikiran Yunani purba hingga menabrak akidah Islam. Apakah menghambat atau memperkuat sains? Jawabannya adalah dua-duanya tergantung kita melihatnya dari mana. Memperkuat. Di sini ada 2 poin. Poin pertama itu memperkuat dan poin kedua itu menghambat. Memperkuat. Kritik Al-Ghazali membuat ilmuwan setelahnya seperti Ibnu Rushd berpikir lebih tajam. Mereka tertantang untuk membuktikan
bahwa logika dan sains itu tidak merusak iman. Dan poin kedua yaitu menghambat. Sayangnya, di tingkat masyarakat awam dan penguasaan, kritik ini disalahpahami. Orang-orang jadi takut belajar filsafat dan ilmu-ilmu umum karena takut dianggap sesat. Akibatnya, semangat meneliti sains di dunia Islam pelan-pelan meredup. Pertanyaan keempat adalah bagaimana hubungan antara wahyu dan rasionalitas dalam Islam? Apakah keduanya selalu harmonis atau berpotensi bertentangan dalam praktek keilmuan modern? Bayangkan, wahyu itu seperti lampu senter dan akal atau otak itu seperti mata kita. Kalau tidak punya mata sehat, tapi berada di dalam gua yang gelap gulita tanpa senter, kita tidak bisa melihat apa-apa. Sebaliknya, kalau ada senter tapi matanya merem atau buta, senter itu tidak ada gunanya. Jadi, aslinya wahyu dan akal itu selalu cocok dan saling membutuhkan. Tuhan memberikan wahyu agar otak manusia punya arah, dan Tuhan memberikan otak agar manusia bisa memahami isi wahyu. Kenapa di dunia modern kelihatan sering kebentrokan? Bukan senter atau matanya yang rusak, tapi cara manusia menggunakannya yang bikin kelihatan musuhan. Di sini ada 2 poin, sains modern terlalu sombong, dan poin kedua, umat beragama terlalu kaku. Sains modern terlalu sombong. Kadang orang yang terlalu mendewakan sains menganggap kalau sesuatu tidak bisa dilihat atau diteliti di laboratorium, seperti pahala, dosa, malaikat, atau ketenangan jiwa, maka hal itu dianggap tidak ada. Poin kedua, umat beragama terlalu kaku. Kadang kita membaca ayat agama hanya dari tekstualnya saja, tanpa mau mengerti maksud mendalam atau konteksnya. Begitupun ada penemuan medis atau astronomi modern, kita langsung menolak dan bilang, itu tidak sesuai dengan tulisan di kitab. Padahal data ilmiahnya terbukti nyata dan bermanfaat. Terus, pertanyaan kelima, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa masyarakat memiliki pola perkembangan sosial tertentu. Jelaskan relevansi teori tersebut terhadap kondisi umat Islam kontemporer. Ibnu Khaldun punya teori bahwa sebuah bangsa atau peradaban itu mirip seperti manusia. Lahir, lalu kuat dan sukses, lalu tua atau manja, dan terakhir itu runtuh. Kunci kekuatan sebuah bangsa ada pada asyabiyah atau rasa kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas sosial. Relevansinya dengan umat Islam sekarang. Umat Islam saat ini sedang berada di fase tua dan manja yang dikritik Ibnu Khaldun. Di sini ada 2 poin. Poin pertama ialah kekompakan hancur. Kita sering ribut sendiri karena perbedaan kecil atau masalah cabang agama atau khilafiyah, sehingga solidaritas atau asyabiyah kita lemah. Poin kedua ialah mental konsumen. Kita suka kemewahan teknologi, seperti pakai HP canggih, mobil bagus, tapi cuma bisa beli dan memakai, bukannya menciptakan. Kita kehilangan mental pejuang dan pelopor yang dulu dimiliki nenek moyang kita. Terus poin keenam ialah dalam era artificial intelligence dan big data,
Apakah otoritas keilmuan ulama akan mengalami perubahan? Jelaskan berdasarkan perspektif studi Islam. Dulu seorang ulama sangat dihormati dan dianggap satu-satunya sumber ilmu karena mereka punya ingatan yang kuat, bisa menghafal ribuan hadis, ayat Al-Quran, dan isi kitab-kitab tebal yang tingginya sekamar. Di era sekarang, ada artificial intelligence atau AI dan big data. Kalau kita cuma butuh tahu apa bunyi hadis ini, apa hukum fikih menurut madhab ini, kita tinggal ketik di HP dan jawabannya keluar dalam waktu 3 detik. AI dan internet jauh lebih cepat dan lengkap daripada hafalan manusia biasa. Jadi, apakah peran ulama berubah? Iya, berubah total. Ulama tidak bisa lagi cuma menjadi kamus berjalan atau sekedar pembaca teks hukum halal atau haramnya. Ulama zaman sekarang dan masa depan harus naik kelas menjadi penuntun moral dan sahabat jiwa. Kenapa? Karena robot AI punya miliaran data, tapi AI tidak punya hati, tidak punya rasa sayang, tidak tahu rasanya sedih, dan tidak tahu cara memeluk perasaan orang yang sedang patah hati atau bingung. Ulama lah yang bertugas memakai data-data agama. Nah, data-data agama itu untuk memberikan nasihat yang ramah, bijaksana, dan menenangkan jiwa manusia. Pertanyaan ketujuh ialah analisis pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab Islam dan hubungannya dengan stagnasi pemikiran umat Islam modern. Sederhananya, Muhammad Abed Al-Jabari menilai umat Islam modern mengalami stagnasi atau macet berpikir karena salah meramu 3 cara berpikir warisan masa lalu. Di sini ada 3, bayani, irfani, burhani. Bayani itu sesuai teks, irfani rasa, burhani logika. Kenapa bisa macet? Di sini ada 2 poin. Poin pertama, membuang logika burhani. Dalam sejarah, umat Islam pelan-pelan memusuhi dan membuang nalar burhani atau sains dan logika karena dianggap bisa merusak iman. Dan poin kedua adalah overdosis teks dan kepasrahan atau bayani dan irfani. Akibatnya, umat zaman sekarang cuma menyisakan 2 mesin, terlalu kaku mengikuti teks lama abad pertengahan atau bayani, dan terlalu cepat pasrah secara mistis pada keadaan atau irfani. Hubungan dengan stagnasi, ketika ada masalah modern seperti ekonomi modern atau teknologi AI, umat Islam tidak mau repot-repot melakukan riset ilmiah baru. Kita malah sibuk bernostalgia, membanggakan kejayaan masa lalu atau pasrah tanpa aksi nyata. Solusinya, umat Islam harus menghidupkan kembali nalar burhani atau sains dan berpikir kritis agar cara beragama kita bisa seimbang antara teks, hati, dan otak. Terus pertanyaan ke-8 adalah, menurut Anda, apakah pendidikan Islam saat ini lebih dominan menggunakan pendekatan bayani daripada burhani dan irfani? Jelaskan dampaknya terhadap pola pikir peserta didik. Jawabannya, ya, jujur saja. Sekolah, madrasah atau pesantren kita sebagian besar masih memakai cara bayani. Siswa lebih sering diminta menghafal dalil, menghafal nama-nama, dan menghafal hukum fikih secara hitam putih. Atau ini boleh, itu haram. Dampaknya pada murid itu pola pikir kaku dan gagap sains. Kenapa pola pikir kaku? Anak-anak jadi kurang bisa berpikir kritis,
Mereka gampang kagum pada sesuatu yang kedengarannya agamis, tapi gampang bingung atau marah ketika melihat perbedaan di dunia nyata. Nah, poin kedua yaitu gagap sains. Agama dipahami hanya urusan akhirat dan ibadah ritual di masjid. Akibatnya, anak-anak tidak melihat bahwa belajar matematika, coding, atau biologi itu juga bagian dari ibadah untuk memajukan dunia. Nah, pertanyaan ke-9, bagaimana konsep integrasi ilmu agama dan sains dapat menjadi solusi terhadap krisis moral, degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi modern? Nah, krisis moral, alam yang merusak atau degradasi kemanusiaan, dan penyalahgunaan teknologi hari ini terjadi karena sains dan agama dipisahkan atau sekularisasi. Sains modern saat ini berjalan tanpa kompas etis. Ilmuwan menciptakan teknologi canggih demi uang atau kekuasaan tanpa peduli dampaknya bagi moral dan manusia. Konsep integrasi ilmu agama dan sains hadir sebagai solusi dengan cara menyatukan keduanya. Sains sebagai alat kekuatan dan agama sebagai pemandu kebijaksanaan. Solusi nyata untuk 3 krisis besar. Yang pertama yaitu mengatasi penyalahgunaan teknologi modern, yang kedua mengatasi krisis moral, yang ketiga mengatasi degradasi kemanusiaan atau kerusakan alam dan sosial. Ya, sampai nomor 3. Terus, pertanyaan yang terakhir, jika Anda diminta merancang paradigma baru studi Islam abad ke-21, bagaimana Anda mengintegrasikan wahyu, akal spiritual, teknologi, dan nilai kemanusiaan agar Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan global? Cara kerjanya dalam hidup sehari-hari. Yang pertama yaitu wahyu sebagai atap kompas jalan. Wahyu Al-Quran dan Sunnah adalah pelindung dan kompas utama kita. Tugasnya memberitahu mana batas yang boleh dan mana yang tidak boleh, agar tidak tersesat saat membuat teknologi. Yang kedua, akal sebagai tiang kiri atau otak yang cerdas. Kita harus menggunakan otak kita 100% untuk belajar kritis, melakukan penelitian ilmiah, dan tidak gampang dibohongi oleh informasi palsu. Yang ketiga, spiritualitas sebagai tiang kanan, hati yang bersih. Ini unsur yang sempat hilang. Spiritualitas artinya menghidupkan hati. Menjadi pintar dengan akal saja bisa bikin orang jadi licik. Makanya hati harus diisi dengan rasa dekat kepada Tuhan, keikhlasan, kejujuran, dan ketenangan batin. Pintar di otak, bersih di hati. Yang keempat, teknologi sebagai mesin atau alat bantu. Kita jangan memusuhi teknologi seperti AI, robot, atau big data. Kita harus kuasai itu semua dan menjadikannya pelayan dan kebaikan. Misal, memakai AI untuk mendeteksi daerah kelaparan atau mengelola zakat agar tepat sasaran. Yang kelima, nilai kemanusiaan sebagai hasil akhir. Semua ramuan di atas gunanya cuma satu, membuat manusia di bumi ini hidup lebih baik. Keberhasilan beragama kita bukan diukur dari seberapa sering kita berobat, melainkan seberapa besar kita bisa membantu sesama manusia menghapus kemiskinan dan menjaga kedamaian dunia. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.